ceritanya iseng datang ke sana terus dia kondisi TPA-nya, terus kebetulan juga ketemu sama Pak Ripe ya. Nah, beliau dia cerita-cerita sedikit lah tentang apa, asal mula TPA ini. Kalau kita lihat dulunya itu ya kata dari edit, jadi komunikasi dengan waktu itu kan pengennya sama sudah ngajurin ke sana ke atas, jadi ada kendala juga terus akhirnya kan gara-gara mungkin cuaca akhirnya dia selesai akhirnya ya mengumpulkan pastinya ada pemberontakan dari keluarga terhadap keluarga. Seperti ceritanya asal muasal tangga rumah tangga busuk itu mestinya nggak ada pembuangan air. Pembuangan air pun akhir itu kita saya terus sampai dari sebelum saya lahir, dari pembangunan tangga saya artinya sudah lahir 8 tangga ini pas saya lahir itu memang janjinya sampai sekarang saya ngurusi sampai 3 kali itu tidak cukup, oke lah saya memang warga miskin lah dan hiraukan, oke lah kita tindakan saya. Kenapa saya semenjak dibuangi sampah, kenapa warga menyalahkan saya? Karena saya laporan dan sudah. Iya, saya suruh lengser. Tanah saya itu mas aslinya gitu. Ya. Itu selokan itu, jalannya itu kurang lebih 1 meter. Oh, ya, itu sekarang lebarnya lebih dari 5 meter itu dalam yang pojok yang sana itu. Iya, yang pojok itu bambu itu. Iya, iya. Yang sekarang ada rumah. Iya. Nah itu kan sempat longsor kemarin. Itu dibangun sama orangnya. Oh. Punya saya tidak bilang bambu itu kalau ya kalau bambu itu saya punya 2. Kalau maduranya 2 kerbang, 2 tumpukan apa? Kalau bambu itu kan satu tumpukan banyak. Iya. Itu sampai kena gara-gara alam ya, gara-gara lokan bambu itu kan orang tidak bilang. Biasanya bambu itu kalau dijual harga 2.500. Kalau sekarang saya mau panen apa? Jadi itu masih perusahaannya masih jaga banget. Nah, jadi ya, itu ada pohon bambu, ada dua. Itu yang saya itu laporkan ke RT, bahkan ke Pemda. Sudah dipanggil, sudah dicek. Pemda itu apa ya? Dicek kan dulu ya Pak. Sampai saya punya anak 2, siapa yang tidak? Makanya aku katut gerak, punya wis, nggak oleh. Nggak boleh sekarang. Oke, nggak boleh apa-apa. Siapapun yang tidak bertindak, nggak boleh saya mau apa. Kita bisa menolong anak lain. Ayo, Pak. Jadi sampai ya aslinya bukan TPA, aslinya bukan saudara saya, kakak saya ada lagi saya di Filipina, hanya 2 orang. Awalnya tidak, memang itu nggak ada orang luar itu nggak ada, itu loh. Nggak ada. Kakak saya, adik saya, sama Pak Lis 3. Kalau mau lihat dia itu apa berobatnya, ya tidak. Memang itu yang buang, nggak ada orang lain. Dari semenjak berapa tahun? Dia harinya kan? Iya. Kayak itu.
sampahnya pribadi gitu Pak, sama keluarga aja? Bukan, kalau masalah sampah pribadi bukan. Dia bekerja membuat sampah, punya orang Sunda, punya orang Inggris. Dia apa? Mau buang ke sana, di tempat transit ini, dia tidak punya tulang. Jadi saya, yo. Iya, sudah nggak diperbolehkan karena nggak punya surat. Berarti kalau buang sampah harus ada surat. Sekarang dia mau transit ini nggak daerah apa Kalimantan. Dia kan nggak punya sampah, nggak boleh. Dan karena Iya, besarnya tuh panas yo. Ini ruangan kalau tinggal ya ada sih. Ya Pak ya Bu, santai ya. ya itu kita dari mahasiswa UNED ada tugas itu tentang permasalahan lingkungan terutama di Bangka Bangka 7. Bangka 7 itu ya? apa Bangka 7. Bangka 7 Jalan Jawa bundaran perumahan Bangka. Rumah Bangka. Iya, Di belakangnya itu. iya. Sepertinya Ceritanya dulu kata yang punya tanah itu kan tanah milik pribadi Pak. Jadi dulunya itu sebenarnya tanah pribadi yang masih kejaga gitu, sebenarnya kebun. Terus lama-lamaan sebenarnya kan mereka mau minta diblengseng ke Begitu ya, pengairan. iya, pengairan. Terus kalau nggak ada respon, akhirnya tanahnya di situ lama-kelamaan ke bawah arus itu tadi ketika hujan. Itu orang yang punya tanah akhirnya capek dah, akhirnya dibuang sampah aja di situ. Terus masyarakat sekitar situ juga ngikut buang sampah sampai sekarang. ini sudah beberapa kali ya ke sana. Itu memang kondisi sampahnya itu mengkhawatirkan. Itu kalau dari sananya sendiri selama ini katanya sudah laporan tidak, tapi belum ada tanggapan. Ya. Oh iya. Ya. Terus kapan nih gue? Gaming makanya itu kita kesini ketemu Bapak kan sebagai PJI itu apakah ada pernah mengetahui di sana itu kondisinya? Belum ya, belum ada dia di sini. oh Iya. Ya, PCD itu gini Rek. PCD itu bukan komunitas, bukan. tapi apa namanya itu suatu event. Event itu bisa dilaksanakan oleh siapapun, universitas, remaja gereja, remaja masjid, seluruh elemen masyarakat silakan untuk membuat namanya itu kegiatan working activity yang kita laksanakan setiap dunia ya tanggal 21 jadi kalau ikut kegiatannya monggo sudah mulai kita masyarakat itu ya DRW untuk melaksanakan di hari itu tapi dengan terkoordinir itu untuk laporan gerakannya bagaimana dan dari sebagainya agar diketahui gerakannya sebagai sosialisasi pada kepada dunia lah honor ya siapapun bisa working update itu hanya sebagai koordinator aja kalau kata kayak aku ayo rek gawe berita bersih ya sudah mereka itu mendaftarkan diri di WA itu ada oleh kita juga ada hukum jadi kita memantau perkembangan ini sampahnya mau dikemanakan kita komunikasi dengan armada sampah kalau teman-teman dari
mahasiswa mau mengadakan kiat, monggo mas apa kita hanya sebagai ini aja, tak kasih ini apa ya motivasi diolah sebagaimana nanti acaranya wape nombor menangkap dan dulu apa ada sebagainya. Tapi pasca bersih itu harus ada program pembinaan pada masyarakat, nggak murah-murah kayak gitu kalau bersih orang tinggal benar lek memang diarahkan ke sana. Soalnya dari masyarakatnya sendiri itu banyak yang belum di sana, Pak. Iya, mesti satu bang di sana yang lain ikut ya. Juga data pengelolaan. Pak, kemarin ini ya, Pak, sempat kami juga wawancara dari satpam sama satpamnya itu juga yang mengetahui kondisi juga yang tinggal di sana yang punya kami. Nah, beliau itu sudah beberapa kali laporan gitu ke lapor ke RT, KRW, ke atasan itu katanya nggak ada respon juga. Jadi sulit. Ya harus dibuat mainan deh. Main artinya itu kita ya macam-macam lah. Setelah kita bersihkan, nanti masyarakat kita undang, kita kumpul ibu-ibunya, muslimat, kita kumpul bersama-sama, nanti kita kasih materi tentang bagaimana tata kelola sampah, bagaimana tata kelola lingkungan, tata kelola sungai dan lain sebagainya. Dengan sampah, sampah dari rumah. Dan nanti itu kan ada nilai ekonominya itu bisa dibuat kegiatan belasan, pengajian, bisa dibuat macam-macam lah nanti. Di sampah itu nggak dibiarkan menjadi residu semua. Jadi sampah tidak berulang. Sampah itu kenapa kok kotor seperti itu? Karena nggak ada tata kelolanya. Kalau ada tata kelolanya, sampah itu nggak ada sampah itu. Karena sudah tercampur dengan organik, sampah yang semestinya itu bisa didaur ulang, rusak. Kalau rusak sudah jadi risiko, sudah tidak bisa dipakai lagi. Masalah lingkungan. Itu dari sosiologi apa tadi? Iya, saya dari sosiologi. Beda-beda sih, Pak. Saya dari berarti kembali ke atas. Oh, lain-lain. Iya, kalau menikah dari kota. Makanya gini kan, di keperawatan itu juga ditekankan ada kalau di puskesmas itu di bagian kesehatan lingkungan juga arahnya ke sana arahnya. Jadi kan saya cuma menunggu menunggu orang-orang yang sakit, bukan itu tugas kita sebenarnya di kesehatan itu, tapi bagaimana itu pencegahan lebih di situ banyak. Rumah sakit adalah sebagai umum melahirkan tabrakan kesehatan kepada masyarakat lingkungan itu sendiri, bagaimana iklimnya di lingkungan itu. Kalau iklim terjaga, insya Allah sehat. Radikal bebas itu dari iklim itu, sehingga memicu kontaminasi berbagai macam penyakit, emosi, macam-macam, konflik sosial, bencana alam dan sebagainya. Kalau alam ini nggak sedikit, kalau alam iklimnya ini nggak sedikit rusak. Apalagi sampah, memicu juga sebagai perubahan iklim dan pemanasan global. Sampah itu panas. Iya, panas sampah itu. Sampah itu juga pemicu menipisnya laksa azab. Sampah itu memicu apa namanya pemanasan global. Jadi sampah tercampur, organik yang nggak terurai, organik yang nggak kita daur ulang, bagaimana bisa meledak, ya sampah tadi macam-macam.
bisa ini apa? Bisa dijadikan jurnalistik. Bisa, tapi itu teknologi. Kemudian bahan bakunya pun juga apa ya, kalau habis energi itu kita nggak bisa daur ulang. Ya ada sisi negatif dan sisi positif juga. Samping apa namanya itu kita bisa menghabiskan sampah kotoran itu, dan di sini juga ketersediaan daur ulang juga habis. Yang semestinya daur ulang ini kita daur ulang kembali, kemudian kita sumbel lagi ke masyarakat sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan kebutuhannya. Kita harus menggali lagi potensi minyak bumi yang ada, jadikan bahan baku lagi. Lebih baik daur ulang. Dan kosnya mahal. Kami ada 5 tahun, cuma dari yang teman-teman workshop yang juga itu hari ini ada praktek. Nah itu harus ikut, kalau enggak katanya nggak bisa lanjut. Jadi terpaksa hari ini banyak kali berdua ya, begitu Pak. Kita dulu. Jadi progresnya itu tentang masalah lingkungan yang ada di sekitar kampus, Pak. Kita itu ngambil tentang terkait di sekitar kampus. Kita itu ngambil terkait permasalahan sampah. Kebetulan kita itu dapat di Jalan Tangga 7. Ya, 7 di situ kan ada TPA. Cuma ini Bukan TPA. semacam tempat pembuangan sampah yang sudah lumpuh itu nama tahun ini utama kita akan tahu perjalanan ini. itu awalnya dulunya itu kan sampai sekarang emang tanahnya itu milik pribadi, Pak. Jadi dulunya itu menurut yang punya tanah itu dulunya itu masih sebelumnya tempat pembuangan sampahnya itu di pinggir sungai, Pak. Ya, jadi dulunya itu awalnya kebun, ya memang kita tanami dan kita jaga, tapi dari dulu banget gitu. Terus juga yang punya tanah itu minta buat di Buat semacam percaya ya ke sungai. Ya, ya terus tapi sudah ngajuin beberapa kali belum ada tindak lanjut. Terus akhirnya jadilah tempat pembuangan sampah karena udah tanahnya itu udah hancur ke bawah, arus ke bawah, udah banyak longsor gitu ya. Jadi akhirnya dibuat pembuangan sampah yang awalnya Tanahnya itu agresi. ya yang awalnya itu Artinya karena apa dulu? Karena memang nggak berhasil. ya mungkin karena ada banjir dan ya gitu gitu. hujan terus akhirnya kesal kan apa yang punya tanah itu akhirnya dibuanglah sampah. Awalnya hanya orang-orang yang milik tanah itu, yang punya tanah itu yang buang sampah. Ya. Terus lama-lama akhirnya masyarakat sekitar pun ikut buang sama. ya akhirnya itu sampai ke sini itu sebenarnya ini yang dikelola itu gimana caranya dikelola, dan sudah laporan dari pihak terkait itu bilangnya sudah ada laporan, cuma belum ada tanggapan. Laporan ke siapa? Nah itu laporannya katanya prosesnya dari RT dulu, nah, itu nanti lanjut ke RW lalu kita kemana gitu. Nah, kami belum ini apa? Iya. Wawancara sama RT-nya juga. Oke, kebetulan itu udah 3 hari ya. Kebetulan Pak RT-nya masih sibuk. Jadi masih belum bisa untuk Nanti kami di sini mau identifikasi masalah sampahnya ini, yang masalah pengalihan iya. sampahnya ini, masalah sampah ini. Soalnya dari masyarakat sendiri itu kita jadi budaya sendiri di sana ini. Petugas-petugas juga
dari apa yang punya lahan itu mengatakan bahwa sebenarnya pernah sampah-sampah dari masyarakat itu dibawa ke TPS gimana? Di Kalimantan. Tapi dari pengakuan terkait itu ditolak. Siapa? Petugas yang membuat petugasnya kami dengan Lokalnya yang ditolak keluar ke TPS Kalimantan. ya itu katanya tidak punya nama itu Pak, nggak ada di Kalimantan. Terus Itu akhirnya sampahnya itu nggak bisa lagi di transit itu terpaksa akhirnya buat di tanggal 7 ini akhirnya itu apa makin banyak juga tempatnya itu buang sama material ya banyak juga ada aliran air sorotan itu warga juga ternyata buangnya bukan di tempat yang biasanya buangnya di sorotan juga akhirnya sorotan air itu saya sumber gitu. Nah itu kenapa Pak? Kalau di transit itu apakah ada yang begitu Pak? Harus ada ini tanya yang di dulu, yang ke TPS dulu. Iya. Oke. Jadi di TPS itu memang ada koordinatornya. Nah, semua petugas gerobak itu pasti bayar. Karena ada retribusinya kan, ada aturannya, perdanya ada pada retribusi itu. Terus, nah kemungkinan si petugas gerobak ini bisa jadi dia nggak mau bayar, jadi nggak mungkin ditolak. Jadi tiba-tiba ditolak itu nggak mungkin. Jadi pasti diterima, kecuali memang kapasitasnya sudah penuh. Nah kalau sekarang masuk ke sana jelas ditolak, karena di Kalimantan udah penuh. Karena itu udah 2 ritasi. Kalau cuma 2 ritasi kemudian nambah 1 gerobak lagi dan rutin, otomatis kan harus 3 ritasi. Sedangkan 3 ritasi itu kalau nggak full 1 truk kan rugi. Jadi kemungkinannya di situ. Kalau misalnya dia mau ya bisa ke di Maastricht kayaknya masih bisa. di SDT semua lagi Ya, di sana masih bisa. Karena di sana itu sudah 4 ritasi sekarang. Tuh, jadi kalau ditambah itu masih bisa. Juga menurut katanya juga mungkin dari ya warga situ juga kurang mendukung mungkin karena itu gelombangnya masih didorong Pak, jadi nggak pakai motor atau apa, jadi kan Kalau itu kan terserah orang rumah. Masalahnya begini, setiap rumah tangga itu ke petugas gerobak itu nggak gratis, bayar. Mau tukang gerobaknya mau pakai motor, mau jalan kaki ya terserah. Itu kan semampunya si tugas gerobak gitu. Jadi tidak ada kaitannya sama warga sudah. Warga kan yang penting udah bayar, paling bayar 15.000. Terus ya dari beberapa yang punya lahan itu katanya sudah laporan gitu apakah ada yang masuk ke nggak ada. Saya tanya laporannya kemana. Kalau laporan cuma ke RT terus kalian nggak bisa nelusuri RT-nya ya kita nggak tahu. tadi belum ada. Nggak ada. tapi kalau